Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Akif dari Universitas Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara pada modul PPKN jenjang sekolah menengah pertama dalam pembelajaran kelas stabil homeschooling himpunan mahasiswa vokasi akuntansi tahun 2022. Sebelum masuk pada penjelasan materi, izinkan saya menyebutkan poin penting apa saja yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada kedudukan Pancasila, yang kedua ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga lahirnya nama Pancasila, yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan yang kelima adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Sebelum masuk pada poin penting pertama, alangkah baiknya kita mengerti apa itu konsep dari Pancasila dan arti yang telah ditetapkan pada negara kita. Setiap negara di dunia ini tentu memiliki dasar negara yang merupakan fondasi atas berdirinya suatu negara. Ibarat mendirikan sebuah rumah, fondasi yang kokoh akan menjadikan rumah yang kokoh pula. Sebaliknya, rumah yang didirikan di atas fondasi yang tidak kokoh pasti akan mudah runtuh atau roboh. Demikian juga sebuah negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas dasar yang dinamakan Pancasila. Poin pertama adalah lahirnya nama Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu dalam buku Negara Kertagama karya Empu Prapanca dan buku Sutasoma karya Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh berjiwa dengki, 4. Tidak boleh berbohong, 5. Tidak boleh mabuk minuman keras. Tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa dikenal BPUPKI, Insinyur Soekarno mengusulkan agar dasar negara Indonesia diberi nama Pancasila. Itulah sebabnya tanggal 1 Juni dikenal sebagai hari lahirnya nama Pancasila. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidangnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa dikenal PPKI yang merupakan penjelmaan rakyat atau yang mewakili suara rakyat Indonesia menyepakati dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara bersamaan dengan disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Meskipun nama Pancasila sebenarnya tidak tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun jelas bahwa Pancasila yang dimaksud dalam 5 dasar negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung pada bunyi alinea keempat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sering disebut juga sebagai dasar falsafah negara, ideologi negara, ataupun pokok kaidah fundamental negara. Pancasila digunakan untuk 1. Mengatur pemerintahan negara, 2. Mengatur seluruh penyelenggaraan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat pula dalam ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2/MPR/1908 tentang pedoman penghayatan dan pengawalan Pancasila dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penegasan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara terdapat dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, berarti segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Konstitusi menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersumber pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dijabarkan dalam pasal-pasal UUD tahun 1945. Selanjutnya, ketentuan pasal-pasal tersebut dijabarkan ke dalam berbagai macam bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, segala bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada konstitusi, dan konstitusi bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit.